Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Amalia dari kelas D3 MP4404 dengan NIM 674200017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang laporan penjualan yang sudah saya lakukan selama beberapa hari belakangan ini. Sebelumnya, tugas ini disusun untuk melengkapi tugas besar dari mata kuliah salesmanship, di mana bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan penjualan, menentukan target, menyusun sebuah strategi untuk mencapai penjualan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Baik, untuk mengenai tentang rumusan masalah, di sini saya akan membahas tentang 6 bab. Yang pertama yaitu rencana penjualan, kemudian evaluasi penjualan, revisi target dan juga strategi, kemudian laporan penjualan, dan kendala yang dialami selama proses implementasi. Yang terakhir yaitu manfaat dari asesmen project yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai tentang rencana penjualan, di mana di sini terkait dengan target penjualan, kemudian target konsumen, dan yang terakhir yaitu evaluasi strategi dan juga target. Untuk yang pertama yaitu mengenai tentang target penjualan, di mana dalam sebuah kita melakukan penjualan maka harus ada sebuah target yang ditentukan untuk bisa mencapai sebuah keuntungan yang diinginkan oleh para pemilik usaha. Dan juga target yang dilakukan oleh produsen ataupun seorang pengusaha itu harus realistis, harus diimbangi dengan keadaan yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Fungsinya kita dalam melakukan target penjualan ini adalah supaya kita bisa membalikkan modal yang sudah kita keluarkan dan mendapatkan sebuah keuntungan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan atau target yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, dalam hal ini saya menentukan sebuah target di mana dalam 1 minggu saya harus bisa menjual 5 item, dan juga bisa saja dalam minggu yang selanjutnya ini itu bisa saja berubah targetnya. Akan tetapi dalam merubah sebuah target juga harus disesuaikan dengan keadaan pasar yang dituju. Untuk yang pertama yaitu mengenai tentang produk fashion. Nah, di dalam produk fashion ini ada beberapa jenis produk, yaitu yang pertama ada bahan kulit, kemudian ada sendal, jaket, celana, sepatu, tas, gantungan kunci. Dan di dalam minggu pertama saya menargetkan ada 5 item yang harus kejual. Akan tetapi di dalam minggu ini, dalam 1 minggu saya tidak berhasil menjual produk fashion dengan item manapun juga. Kemudian di minggu kedua, saya tetap melakukan atau menetapkan target yang sama supaya realistis dengan keadaan di sekitar saya, di mana hal ini bisa dilakukan dengan mengalihkan cara, yaitu menggencarkan promosi yang saya lakukan untuk bisa mencapai target yang sebelumnya. Sehingga kalau misalkan target yang sebelumnya ini bisa tercapai, maka di minggu yang berikutnya secara tidak langsung maka target juga akan ikut menaik juga. Tetapi kalau misalkan target dari yang sebelumnya ini tidak bisa dituju, maka targetnya di minggu depannya tetap, tapi promosinya yang lebih gencar, merubah strategi. Merubah strategi bukan berarti kita harus merubah target. Target harus disesuaikan dengan keadaan sekitar dan
sifatnya target ini adalah opsional. Kemudian yang ketiga yaitu, di minggu ketiga juga masih tetap sama karena di minggu kedua masih belum kejual. Akhirnya di produk fashion ini selama 3 minggu, saya tidak pernah mengganti, target yang saya tuju, tetap 5 produk yang harus terjual. Kemudian untuk di produk makanan, di sini ada bumbu pecel, cilok buang, snack banane kriuk, cilok goreng, dan juga seblak kering. Nah, di minggu pertama ini saya menargetkan harus ada 5 item yang harus kejual. Dan di situ akhirnya kejual 5 item. Akhirnya di minggu kedua saya menaikkan targetnya menjadi 10 item, kelipatan 2 dari, minggu yang sebelumnya. Akan tetapi di minggu kedua ini masih belum ada, order lagi, masih, target yang 10 ini masih belum bisa tercapai. Akhirnya di minggu ketiga juga masih, tetap saya targetin harus bisa mencapai 10 karena di minggu yang sebelumnya target 10 ini masih belum bisa tercapai. Kemudian yang selanjutnya, yaitu ada produk kecantikan. Nah, di produk kecantikan ini target di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga juga sama, 5, tidak ada perubahan. Karena apa? Karena, saya memang tidak berhasil dalam, menjual produk kecantikan ini. Karena ada beberapa kendala dan ada beberapa problem yang, masih belum bisa saya selesaikan. Akan tetapi, dalam hal ini, meskipun saya masih belum bisa mencapai target yang saya tentukan, dari sinilah saya bisa memahami, kesalahan atau kekurangan saya dalam melakukan sebuah penjualan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tentang target konsumen. Nah, dalam kita menentukan sebuah target konsumen itu kita harus, bisa mengetahui segmen pasar yang akan kita tuju. Nah, dari segmen ini itu ada beberapa golongan ya. Yang pertama itu, ada segmentasi geografis yang di mana di situ, dilihat dari segi wilayah. Nah, dari segi wilayah ini saya tidak pernah membatasi, wilayah mana yang harus saya tuju, akan tetapi, untuk, menghindari pembatasan adanya, perbedaan daerah ini, maka barang yang dijual harus, dilakukan secara online atau, membuka sebuah, media sosial yang digunakan untuk menjual barang ini tadi, untuk melakukan sebuah promosi. Karena dalam, media online atau media sosial, orang itu bakalan lebih, cepat nangkap atau lebih cepat menerima informasi. Semua orang saat ini sudah, menggunakan gadget, sudah bisa memanfaatkan internet yang ada, baik itu anak kecil, baik itu, anak remaja apalagi, juga orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua, dia saat ini sudah bisa, menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi demografis. Nah, karena yang saya jual yaitu, ada produk kecantikan, ada produk fashion, ada juga makanan, yang mana di sini targetnya itu nggak hanya di perempuan saja. Akan tetapi laki-laki juga bisa menjadi target saya untuk di makanan ataupun di fashion. Karena di fashion ini saya tidak hanya menjual atau memfokuskan jualan ke, perempuan saja, akan tetapi laki-laki juga bisa, eee, membelinya juga karena contohnya yaitu dompet. Dompet yang dijual tidak hanya untuk, perempuan saja, akan tetapi dompet untuk laki-laki juga ada, bahkan juga tidak dibatasi oleh rentan usia, karena baik anak muda ataupun orang yang, sudah tua itu pasti punya, keinginan ya, punya, eee, hasrat untuk membeli, baik itu dari produk kecantikannya, dari produk makanannya, ataupun dari produk fashion-nya. Kemudian segmentasi psikologis. Nah,
orang-orang di zaman sekarang ini lebih memilih untuk berbelanja secara online, karena mereka berpikir belanja online ini lebih praktis, lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga, mereka ini jauh lebih, eee, mempunyai banyak keuntungan dari belanja online yang dilakukan. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang ini, jauh menguras waktu. Dari sinilah mereka membutuhkan alternatif untuk lebih mempersingkat waktu tadi, lebih efisien dalam mengerjakan sesuatu dengan memilih belanja online. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada rancangan promosi. Nah, rancangan promosi yang saya lakukan yaitu yang pertama melalui media, sosial, baik itu WhatsApp, melalui, promosi story WhatsApp ataupun juga Instagram, melalui Instastory atau juga, menyediakan sebuah, eee, media yang mana di situ hanya diperuntukkan untuk, jualan saya atau membuat akun Instagram sendiri untuk melakukan sebuah promosi untuk online shop saya. Kemudian juga bisa, melakukan promosi di TikTok karena saat ini banyak sekali orang-orang yang, promosinya ini menggunakan TikTok. Karena, di TikTok ini, jangkauannya ini lebih luas dan orang-orang ini seringkali, melakukan sebuah konten, baik itu kontennya bersifat, A, B, C, D. Kalau memang, dia punya sebuah karakteristik yang beda atau punya attachment yang beda, maka itu akan lebih cepat untuk FYP. Nah, kalau FYP itu pasti banyak orang-orang yang mengetahui. Dari situlah kalau, melakukan penjualan ini, itu, saat ini bukan keharusan sih, tapi sebuah, sunnah untuk bisa mendapatkan target yang lebih banyak lagi. Kemudian akan tetapi dari semua kegiatan promosi yang sudah dirancang, ini tidak terlihat secara real. Karena apa? Karena masih belum ada sebuah figur yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan sebuah influencer yang harus membantu. Mungkin memang, influencer itu nggak harus yang mahal atau nggak harus yang terkenal, cuman influencer ini bisa dikategorikan sebagai, eee, media ya, sebagai public figure dari, produk kita. Maka kalau misalkan di situ ada figure yang ada di dalam produk kita, maka produk kita ini, jauh lebih bisa diterima oleh banyak orang. Dan dari, adanya influencer ataupun public figure yang ada di produk ini itu memunculkan sebuah adanya word of mouth. Nah, kalau word of mouth-nya dalam suatu produk ini bagus, maka, secara tidak langsung orang-orang lainnya pasti bakalan, terpengaruh untuk bisa membelinya juga, untuk bisa merasakannya juga, untuk bisa menikmatinya juga. Selain itu juga kegiatan promosi juga harus diikuti oleh kegiatan yang bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas pelanggan ini adalah menjadi sesuatu hal yang memang diperlukan ya untuk bisa, membuat pelanggan ini, konsumen ini, setia ke produk kita. Karena, ketika konsumen ini sudah melakukan proses pembelian dan juga sudah, menikmati atau merasakan, produk ini tadi, maka hasil akhirnya adalah mereka suka ataupun tidak suka. Kalau mereka ini merasa suka, merasa puas dengan produk kita, bahkan tidak hanya produk juga, tapi pelayanan yang kita berikan juga, menjadi poin untuk kepuasan dari konsumen kita. Sehingga kalau misalkan konsumen ini merasa puas, maka yang terjadi adalah konsumen ini bakalan merasakan, eee, bakalan lebih setia lagi ke produk kita, ke toko kita, sehingga loyalitas pelanggan ini harus, dilakukan oleh para pemilik usaha atau para pengusaha untuk meningkatkan hubungan kedekatan antara pemilik
tuku antara antara produknya dengan konsumen. Kemudian, yang terakhir yaitu mengenai tentang evaluasi penjualan. Nah, dari rancangan, promosi yang memang sudah dilakukan, yang sudah saya paparkan sebelumnya, ini masih belum bisa menarik, apa, konsumen yang banyak, masih belum bisa menarik massa yang banyak. Karena terkadang kalau, orang-orang ini tidak ditawari secara langsung memang agak sedikit sulit. Terkadang mereka juga hanya mengacuhkan saja story, yang ada. Misal contohnya yaitu ketika melakukan sebuah promosi di WhatsApp. Maka yang dilakukan adalah mereka harus melakukan sebuah, upload ya, upload story tentang barang-barangnya di story WhatsApp. Nah, dalam hal ini itu terkadang para penonton story itu hanya skip-skip saja dan juga bisa aja mereka bahkan menyembunyikan, story online shop yang ada di kontaknya. Karena, terkadang ini orang-orang itu tidak ingin dirinya itu merasa ribet, tetapi mereka ini cenderung lebih suka kalau misalkan mereka ini, mendapatkan sebuah keuntungan, tidak merasa rugi. Nah, dari sinilah, ini menjadi sebuah kendala untuk, melakukan promosi. Makanya untuk promosi di WhatsApp ini, saya ini melakukannya ini harus secara langsung, harus, apa, nawarin orangnya ini langsung, baik itu melalui, personal chat ataupun juga, melalui media yang lain atau contohnya itu, DM Instagram ataupun juga bisa aja langsung karena memang, apa ya, kedekatan sebuah penjual dengan pembeli itu memang harus ada karena terkadang orang ini tuh kebanyakan adalah acuh tak acuh. Gitu. Nah, dari sifat konsumen atau karakteristik konsumen yang seperti inilah, maka kita harus bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa ngambil konsumen ini biar supaya ini beli ke kita, menyukai produk kita, dan akhirnya mereka bisa loyal ke kita gitu. Media sosial pun, yang dibuat juga tidak banyak mendapatkan traffic visitor, meskipun sudah, membuat akun Instagram ataupun akun TikTok, kalau emang di awal-awal ini memang masih belum banyak juga gitu visitornya. Nah, kalau misalkan hanya cuman ada medsosnya, nggak ada visitornya, nggak ada pengikutnya, itu memang juga sama aja gitu. Karena nggak ada yang mengikuti dari apa yang sudah kita upload, dari apa yang sudah kita post gitu. Dari segi keuntungan juga masih, belum bisa mendapatkan hasil penjualan yang sesuai dengan target. Hal ini terjadi kegiatan promosi memang kurang bisa menarik, banyak konsumen dan varian harga masih belum bisa membuat konsumen untuk membeli barangnya. Nah, banyak orang-orang yang memang sangat menyukai harga promo, akan tetapi dalam hal ini promo harga masih belum bisa dilakukan. Nah, sebelumnya juga kendala yang memang saya rasakan adalah, eee, harga yang diberikan ke saya itu memang sudah terbilang agak sedikit mahal gitu ditambahin dengan ongkirnya dan terkadang kan, apa, per daerah ini tuh pasti punya, apa ya, pasti punya, nominal yang nggak sama gitu. Bisa aja dari daerah sini itu bilangnya mahal, tapi di daerah yang lain itu bilangnya murah. Nah, karena apa? Karena di sini adalah pendapatan dari, seseorang itu berbeda-beda dan kebanyakan juga tergantung oleh wilayahnya gitu. Nah, dari sinilah, apa ya, harga ini juga termasuk jadi kendala juga gitu loh. Cuman
Kalau memang harganya segitu ya dari kitanya sendiri juga nggak bisa mengulik-ngulik banyak, karena kalau misalkan kita terlalu mengambil keuntungan, orang-orang juga nggak datang ke kita. Kalau kita terlalu, apa, terlalu mengikuti mereka dan juga yang nggak dapat untung, bahkan bisa aja, kita ini malah rugi. Nah, situasi hal inilah yang memang masih, saya rasa ini masih, bingung gitu, apakah harus tetap menaikkan harganya ataukah apa, harus menurunkan harganya untuk dapat konsumen, ini yang jadi evaluasi banget gitu dari saya gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu, revisi dan juga target dari strategi. Nah, untuk yang pertama itu memang harus lebih bisa memahami karakteristik konsumen dan lebih spesifik lagi dalam melakukan segmentasi pasar. Nah, makanya segmentasi pasar ini adalah, hal yang memang, apa ya, benar-benar penting gitu, benar-benar harus spesifik. Karena kalau nggak spesifik, itu kita pasti bakalan agak ngambang gitu. Kita harus menuju pasar yang mana, harus nargetin, seberapa itu masih belum ada bayang-bayang secara realnya gitu. Nah, kalau misalkan bayang-bayang ini tuh masih kelihatan kabur, masih belum jelas arahnya kemana, maka ya itu tadi, kita pasti, bakalan banyak mendapatkan kerugian di penjualan. Karena apa? Karena kita masih belum bisa memahami karakteristik konsumennya gitu. Untuk yang kedua yaitu harus bisa membuat konten-konten yang menarik dari media sosial yang digunakan dalam memasarkan barang ataupun produk. Nah, saat ini tuh banyak dari, masyarakat ya, yang khususnya itu di kalangan anak muda. Nah, anak muda saat ini tuh apa ya, kalau ada konten-konten yang menarik, kalau ada berita-berita yang hype itu mereka langsung mudah cepat nerima, langsung mudah langsung mudah buat nangkep ini gitu. Nah, dari sinilah memang kalau misalkan, konten yang kita buat ini udah masuk ke merekanya, maka otomatis mereka ini akan terbawa dan akhirnya bisa melakukan proses penjualan ke kitanya sendiri. Makanya oleh sebab itu dalam sebuah promosi itu memang konten itu, sangat diperlukan apalagi di media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan sistem closing, semakin baik teknik closing maka semakin banyak, prospek yang mencapai deal dan juga bertransaksi. Kemudian yang keempat yaitu menjalin hubungan baik dengan, pelanggan ya. Yang tadi sudah saya katakan bahwasanya loyalitas pelanggan itu memang benar-benar diperlukan. Lebih berhati-hati lagi dalam melakukan proses jual beli kepada pelanggan agar pelanggan mendapatkan kepuasan yang maksimal. Memang kalau misalkan kita ini tidak bisa memberikan sebuah pelayanan yang bagus atau mengecewakan konsumen, maka konsumen ini nantinya ke depannya juga pasti akan agak khawatir gitu. Maksudnya agak khawatir, agak kurang pas untuk belanja di kita. Makanya oleh sebab itu pelayanan ini itu juga jadi poin yang utama, jangan sampai, kita yang ini mengecewakan hati para pelanggan atau misalkan kayak, eee, kita bilang ke merekanya bahwa tanggal 15 barangnya udah nyampe, mereka udah transaksi, sedangkan di tanggal 15 masih belum juga sampai gitu barangnya ke tangan mereka, nyampenya di tanggal 17-nya. Nah, hal ini tuh udah termasuk bikin, konsumen merasa kecewa gitu. Kemudian yang kelima yaitu melakukan inovasi. Nah, inovasi ini tuh adalah hal yang benar-benar penting. Karena kalau kita dalam, melakukan sebuah usaha, dalam melakukan sebuah penjualan, kalau misalkan nggak ada inovasi sama sekali, nah ini yang bakalan sulit untuk menarik konsumen, untuk menarik target pasar kita, untuk menarik segmen kita. Makanya inovasi ini tuh harus dicek secara berkala. Secara berkala ini
inovasi itu nggak harus terus-terusan ada, opsional juga. Cuman kalau misalkan keadaannya memang harus diperlukan sebuah inovasi, harus diperlukan sebuah pembaruan, maka lakukan. Karena kalau misalkan, sistem ini nggak diperbarui, contohnya adalah HP, kalau misalkan nggak di-upgrade sistemnya gitu ya, pasti HP ini bakalan lemot. Nah, sama aja kayak kita melakukan sebuah penjualan, kalau misalkan nggak ada inovasi, pasti bakalan ketinggalan, pasti bakalan kalah sama yang lainnya. Kemudian yang keenam yaitu terus melakukan pendekatan kepada, relasi untuk bisa membantu dalam memasarkan barang dan bisa meningkatkan visitor di media sosial. Nah, setiap kita mempunyai, hubungan dengan orang lain gitu ya, setiap, ada seseorang di lingkungan kita, baik itu circle kita ataupun apalah intinya di lingkungan kita, itu kita harus bisa memanfaatkan relasi yang ada. Kita bisa aja meminta bantuan ke teman kita untuk, apa, untuk mempromosikan produk kita. Nah, dari hal ini itu dimungkinkan bahwasanya temennya teman kita ini bakalan beli ke kita. Temennya teman kita ini udah jadi calon pembeli untuk produk kita, calon konsumen kita. Dan dari sini maka kita bisa memperluas target kita meskipun memang pada akhirnya kita masih, belum tahu hasil akhirnya mereka membeli atau tidaknya masih belum tahu. Cuman yang di sini adalah kita udah mampu menyampaikan bahwasanya itu adalah produk kita. Itu adalah produk yang memiliki kebermanfaatan yang seperti ini, yang bentuknya seperti ini, itu udah, mereka udah bisa tahu ya, mungkin bisa aja nggak semuanya, karena ada beberapa orang yang memang acuh tak acuh terhadap story yang, dipasang. Mereka hanya cuma skip 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 gitu aja. Tapi yang terpenting adalah kita udah mencoba. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak mempersulit pemesanan. Nah, tidak mempersulit pemesanan ini, sama penjelasannya dengan yang nomor 4, kita itu harus menjalin hubungan baik. Kalau misalkan kita ini mempersulit sebuah, pemesanan, maka, konsumen ini bisa aja akan tidak akan tidak betah gitu dengan melakukan pembelian di kita, kan tidak nyaman mereka bahwasanya karena, seorang pembeli itu adalah raja, tapi juga meskipun pembeli ini raja, kita juga harus bisa tegas nih kalau misalkan sistem penjualan kita itu sistemnya atau visi misinya itu berubah-ubah sesuai dengan permintaan konsumen, maka juga pasti bakalan hancur, bakalan nggak bisa jalan juga. Cuman kalau misalkan kita nggak peduli tentang mereka, nggak peduli tentang karakteristik mereka, nggak mau memakai mereka, itu juga sama aja nantinya, kita bakalan bisa aja kita lebih, penjualan kita ini lebih merosot karena kita nggak bisa tahu karakteristik dari konsumen kita, gitu. Kemudian yang ke-9 yaitu menggunakan merchandising virtual, menggunakan merchandising visual. Kekuatan visual merchandising sangat penting dalam strategi mencapai, target penjualan. Makanya merchandising adalah sebuah produk. Kalau misalkan produk yang dilihat ini, nggak bisa menarik konsumen, maka konsumen juga tidak, akan melakukan proses pembelian gitu loh. Sama aja dengan kita kalau misalkan kita ini melihat orang yang good looking, otomatis kita pasti bakalan tertarik karena apa yang dilihat oleh mata ini adalah lebih tajam. Kita lebih bisa langsung merasakan gitu karena itu adalah impuls yang terkuat adalah di mata pada saat kita melihat gitu. Kemudian yang ke-10 yaitu menerapkan Google Ads. Nah, Google Ads ini memang sangat perlu gitu. Atau Instagram Ads untuk apa? Untuk bisa meningkatkan awareness media sosial kita ya, untuk bisa dijangkau, untuk bisa memperbanyak visitor lagi ya dengan menggunakan Google Ads ini atau Instagram Ads. Hal ini bisa dilakukan jika keuntungan bisa melebihi target yang ditentukan. Nah, biasanya ini kalau Instagram Ads ini, bayarnya adalah 1 minggu sekali gitu. Kalau misalkan kita masih belum dapat keuntungan gitu ya, maka, eee
Boleh sih kalau misalkan kita, menggunakan Instagram Ads, tapi kalau dari aku jangan dulu karena, apa ya, kita masih belum bisa balikin modal kita. Kalau misal modal kita udah bisa balik, maka, keuntungan yang kita dapatkan bisa kita sisakan sedikit demi sedikit untuk bisa masang di, Instagram Ads gitu. Tapi kan untuk promosi yang dilakukan itu banyak gitu, apa ya, intinya itu ada banyak. Nah, tinggal kita pilih aja mau promosi yang seperti apa gitu. Kemudian yang, ke-11 yaitu membuat packaging pengiriman yang menarik. Nah, dari packaging yang sudah saya lakukan itu kita harus bisa memvariasi ya, memperbaiki lagi packaging yang memang kalau misalkan awalnya ini kita pas beli itu agak sedikit kurang bagus, maka bisa kita rubah lagi dengan, melakukan modifikasi lagi supaya tampilan luarnya ini menarik menarik, konsumen kita. Kalau misalkan packaging ini udah bagus gitu, maka otomatis yang dilihat pertama oleh konsumen itu sudah bagus gitu loh, maka dia pasti kesan awalnya, udah mulai percaya, udah mulai ada rasa puas karena bisa membeli barang yang apa ya, yang aman gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tentang, laporan penjualan. Laporan hasil penjualan ini tuh saya tuliskan per minggu. Nah, untuk hasil penjualan per item itu memang di 1 minggu pertama, itu produk fashion hanya terjual satu. Kemudian untuk, penjualan makanan, oh ya maaf ya ralat, di awal tadi saya bilang kalau misalkan di minggu pertama saya sudah, mencapai target 5, akan tetapi dari, target 5 ini masih belum terpenuhi karena di minggu pertama ini saya hanya bisa mencapai 2 target gitu. Nah, untuk di minggu kedua karena memang saya udah bisa, capai target meskipun belum mencapai target tapi udah kejual. Nah, coba naikin lagi gitu. Pas, yang tadi di awal saya di minggu kedua ini nargetinnya untuk 10. Nah, 10 ini masih tetap sama kayak yang minggu pertama, saya hanya terjual 2 aja. Makanya di minggu selanjutnya saya, masih belum bisa menaikkan targetnya karena penjualan yang saya peroleh masih sama di minggu pertama. Akhirnya tetap target penjualannya di minggu ketiga tetap 10. Nah, hasil yang saya peroleh gitu, yang terjual itu cuman satu. Jadi totalnya, produk makanan yang terjual itu ada 5. Kemudian, di produk kecantikan ini, itu dari awal sampai akhir ini, itu nggak kejual sama sekali, makanya, eee, target yang saya tentukan juga tidak ganti gitu, tetap di 5 gitu. Dan perbedaan di fashion sama kecantikan itu memang, target per minggunya itu memang sama. Kenapa di produk fashion ini, itu meskipun saya udah kejual satu di minggu pertama, terus di minggu kedua saya nggak naikin apa, nggak naikin target lagi karena memang, udah jadi ketentuan khusus gitu di sayanya. Kalau misalkan, barang atau produk itu udah bisa kejual lebih dari satu, maka di minggu yang selanjutnya saya bisa menaikkan target. Kalau misalkan masih laku satu, saya masih belum bisa untuk menaikkan target. Kemudian untuk data pembeli yaitu yang pertama ada Aulia ini, membeli legging, kemudian ada Sylvia, kemudian ada Rifni, ada Zenith, Lily, dan juga Ifonda. Jadi total dari konsumen yang udah membeli di saya ini ada 6 orang, 5 orang ini yaitu yang beli cilok goang, 1 orang yang beli legging. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk perhitungan laba rugi. Nah, untuk perhitungan laba rugi ini, saya perhitungannya itu dari melihat, eee, apa,
Untuk menentukan harganya itu melihat dari modal yang saya keluarkan, hasil yang saya peroleh, saya ambil keuntungan berapa persen. Nah, yang pertama yaitu cilok goang. Cilok goang ini karena 5 pesanan dan harganya ini satu itemnya, saya beli satu itemnya itu 12.000. Nah, 12.000 ini dikalikan 5, kemudian ditambah ongkirnya 15.000. Kemudian di sini ketemunya itu ada 75.000 untuk cilok goang aja. Yang saya keluarkan, modal yang saya keluarkan untuk membeli cilok goang. Kemudian untuk bisa menentukan harga jual cilok goangnya, maka 75.000 ini saya bagi jadi 5. Nah, saya bagi jadi 5 akhirnya ketemu 15.000. Nah, dari 15.000 ini saya harus pikirkan saya harus ambil keuntungan berapa persen. Nah, saya ambil keuntungan 30%. Akhirnya saya nantinya bisa menjual dengan harga 19.500. Dan sebenarnya persen dalam menentukan sebuah keuntungan ini tergantung dari orangnya masing-masing. Di sini saya mengambil keuntungan 30% karena ongkirnya ini juga mahal. Makanya ambilnya juga agak sedikit lebih mahal supaya bisa nutupi modal yang dikeluarin biar bisa balik modal. Akhirnya di situ saya jual 19.500 dikalikan 5, kemudian ketemunya yaitu 97.500. Nah, 97.500 ini masih laba kotor, masih belum diketahui laba bersihnya berapa, keuntungan bersihnya ini berapa. Akhirnya 97.500 ini dikurangi dari modal awal yang buat beli cilok goang plus ongkirnya itu tadi, 75.000, dan ketemulah keuntungan dari saya jual cilok goang ini adalah 22.500. Nah, sebelumnya saya melakukan perhitungan ini memang saya hitung secara keseluruhan dan saya juga menjualnya dari minggu 1, minggu pertama, minggu ketiga ini melakukan open PO-nya ini selama 3 minggu. Soalnya kalau misalkan 1 minggu ini langsung pesan, 1 minggu langsung pesan, 1 minggu langsung pesan, karena saya melihat dari targetnya ini masih belum bisa terpenuhi gitu. Kalau misalkan masih tetap bisa buka di 1 minggu ini, nantinya ongkirnya tuh malah mahal gitu, dihitung-hitung malah nanti bisa aja harganya ini jauh lebih mahal, bisa aja selisih 15.000 di ongkirnya gitu. Apalagi di sini itu orang-orang ini pendapatannya ini nggak nggak terlalu sama dengan orang-orang kota gitu. Makanya harus lebih disesuaikan lagi dengan orang-orang sini ya, meskipun memang di awal target saya ini adalah orang-orang di luar jangkauan saya karena saya ini menggunakan media sosial. Cuman memang di media sosial agak susah, akhirnya yang beli adalah cuman di lingkupnya orang sini gitu, cuman di daerah sini, masih di daerah satu kabupaten dengan saya gitu. Makanya pendapatannya juga harus harus bisa saya ketahui untuk bisa menentukan harga jualnya gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada legging. Nah, legging ini hanya satu pesanan saja. Belinya ini 69.000 plus 15.000. Nah, kalau memang ini legging itu memang udah nggak bisa udah nggak bisa pesan lagi karena memang udah nggak ada orang yang berniat untuk membeli juga, makanya tetap saya tetap saya ambil satu barang gitu. Kalau misalkan cuma satu barang ini nggak diambil, pasti kan saya sama aja untuk mengecewakan konsumen gitu. Tapi meskipun memang yang ambil satu, sebisa mungkin harus bisa ambil keuntungan yang sesuai gitu. Nah, ketemunya di sini yaitu 84.000 itu untuk beli leggingnya. 84.000 ini belum ditambah persen keuntungannya. Nah, saya ambil 50% karena yang pesen ini cuman satu, ongkirnya juga mahal supaya bisa balik modal
supaya meskipun yang beli satu, itu saya tetap, punya keuntungan dan meskipun yang beli satu, saya ambil keuntungannya ini juga harus disesuaiin juga, harus nggak boleh, apa, nggak boleh ngecewain atau nggak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan konsumennya, sehingga konsumen juga bisa aja merasa nggak puas karena nggak ideal sama barangnya gitu. Akhirnya di situ ada 126 dan barulah saya jual 130.000, saya bulatin lagi. Nah, 130.000 ini, barang yang sampai ke tangan konsumen saya ini tuh mereka udah nggak ngeluarin apa, nggak ngeluarin biaya ongkir lagi untuk bisa menarik mereka, untuk seolah-olah mereka ini udah bisa dapetin banyak gitu, udah sesuai gitu sama pelayanannya. Ongkirnya nggak mahal, terus gitu juga packaging-nya di situ saya bagusin supaya bisa nutupin ini tadi, nutupin apa ya, nutupin kekurangan, bisa ngeimbangin dengan harganya. Dengan harga segini udah bisa, dapetin barang yang kayak gini, yang punya packaging bagus, terus yang dianterin juga. Dan kualitasnya juga, eee, apa ya, memiliki kualitas yang bagus juga gitu range-nya. Makanya untuk harga segitu udah pas dan konsumen juga nggak mengkritik mengenai soal harganya, karena memang sudah pas gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu dari keseluruhan, itu dari 75.000 ini, yang dari Tiongkok, kemudian plus 84.000 ini dari modal yang saya keluarin untuk, beli lajing, akhirnya ketemu 159.000. Nah, total penjualannya yaitu dari 130.000 yang legging ini ditambah, eee, ditambah 50.000 jadinya 180.000. Nah, total keuntungannya itu 180 dikurangi 97.500 akhirnya ketemunya 82.500. Kemudian untuk kendala saat melakukan sebuah implementasi yaitu yang pertama itu kesulitan dalam menentukan harga produk. Karena konsumen yang melakukan pesanan itu tidak banyak, makanya di situ kan agak lebih sulit gitu ya, menentukan harga jual harganya itu harus sesuai gitu dengan, barangnya. Kadang kan harga ini ketambahan itu gara-gara ongkirnya, makanya ongkirnya ini juga harus kita perhitungkan, juga masuk, di harga produknya gitu. Karena konsumen ini yang melakukan pemesanan itu kan nggak banyak, sehingga ongkirnya juga bisa dia diminimalkan dengan total harga pelakannya gitu. Kemudian yang kedua yaitu terkadang, pemilik UMKM itu juga slow respon sehingga konsumen yang bertanya dan ingin melakukan, proses pembelian itu juga mengurungkan niatnya gitu, yang awalnya mau beli, kemudian slow respon, tanggapannya lama, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mau beli gitu. Kemudian yang ketiga yaitu banyak dari konsumen yang sangat menyukai fashion akan tetapi saya banyak masuk di pasar anak muda kekinian, meskipun sebelumnya telah dianalisis strategi atau segmentasi saya adalah semua kalangan. Mereka lebih menyukai gaya fashion yang lebih kekinian dan harga yang relatif sesuai dengan budget mereka. Nah, seseorang itu pasti bakal membeli sesuatu sesuai dengan budget mereka gitu. Nah, maka dari itu sudah, saya katakan gitu ya sebelumnya bahwasanya kita dalam menentukan sebuah harga jual itu kita harus bisa memahami keadaan gitu, memahami, apa ya, pendapatan dari target konsumen kita supaya harganya ini sesuai dengan mereka gitu. Kalau misalkan harganya ini udah sesuai sama mereka, maka otomatis mereka ini cenderung untuk melakukan, pembelian gitu. Kemudian yang keempat, yaitu sulit untuk meningkatkan visitor di media sosial dan para calon konsumen hanya sekedar melihat saja tanpa ada niatan untuk membeli. Terkadang memang seperti itu, mereka, cenderung di awal itu bisa aja mereka cuman penasaran gitu. Kemudian, melihat-lihat harganya nggak sesuai, melihat barangnya kayak gini, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membeli gitu. Dan juga banyak orang-orang yang dari mereka itu
kayak nggak terlalu tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, atau banyak juga orang yang acuh gitu tentang promosi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, hal ini juga, eee, bisa ngebuat kita ini nggak banyak gitu visitornya. Nah, makanya sebenarnya dari sini adalah bukan salah siapa-siapanya, tapi kita harus bisa memahami ya, memahami karakteristik konsumen kita, gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu eee, kesulitan dalam menjual produk kecantikan. Karena biasanya tiap orang ini memakai produk yang berbeda-beda gitu. Ada yang satunya, produk MSQ, ada yang satunya, produk yang dari Wardah ataupun Emina gitu. Pasti berbeda-beda dan tipe kulit mereka juga pasti berbeda-beda gitu. Nah, atau bahkan mereka juga lebih memilih skincare dari fitur kecantikan karena mungkin yang bisa lebih, mereka percaya gitu. Selain itu juga untuk harga, mohon maaf ya, karena ini juga keluhan saya, karena juga keluhan konsumen juga, karena ketika konsumen ini ingin membelinya tetapi melihat harganya memang kurang sesuai gitu ya, terlalu mahal ya, sedikit mahal gitu. Makanya mereka nggak memutuskan untuk membeli gitu, mundur melihat harganya gitu. Untuk harga kuota memang sangat mahal dan, tidak sesuai dengan segmentasi yang saya tentukan gitu, karena pasar, saya kebanyakan anak usia remaja dan di mana anak remaja ini kan pasti dia masih belum punya penghasilan yang lebih gitu. Makanya budgetnya untuk beli, barang yang seharga segitu itu masih banyak pertimbangan gitu di merekanya. Nah, untuk manfaat dari project ini tuh sebenarnya itu sangat banyak banget, karena dari adanya tugas ini tuh saya bisa mengetahui gitu ya, gimana caranya kita itu bisa menentukan sebuah target, gimana caranya ini kita harus merealisasikan targetnya ini, gimana caranya kita ini bisa melakukan segmentasi pasar yang secara real, gimana caranya meskipun kita udah tahu nih segmen pasar kita yang mana, akan tetapi di situ, dari segmen pasar yang udah kita tentukan, makanya kita melakukan promosi. Nah, dari promosi ini masih belum aja gitu dapat targetnya, padahal padahal udah nyusun target, udah segmentasi, udah ngakuin rencana promosi, tapi masih tetap gagal aja gitu. Nah, dari sini kan kita harus tahu nih, kita harus tahu kebutuhan dan keinginan konsumen gitu. Kebutuhan sama keinginan konsumen itu apa, berarti kita harus bisa tahu tentang karakteristik dari konsumen kita. Nah, makanya, perilaku konsumen itu benar-benar sangat nyambung dengan, dengan mata kuliah salesmanship gitu. Dari perilaku konsumen yang udah kita pahami, makanya kita terapkan di salesmanship ini untuk jadi seorang sales yang nggak hanya seorang sales saja, tapi juga semua orang yang melakukan usaha, semua orang yang ingin melakukan bisnis. Maka mereka ini harus bisa tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, targetnya seperti apa, dengan apa, yaitu tadi pahami karakteristik konsumen. Nah, ketika kita udah bisa memahami karakteristik konsumen gitu, kita udah bisa memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, maka target kita akan bisa terpenuhi. Nah, dari target yang udah bisa kita capai, maka kita harus bisa mempertahankan orang-orang ini, kita harus bisa mempertahankan konsumen gitu ya. Dengan apa? Dengan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan itu banyak banget bentuknya, banyak banget macamnya. Intinya kita harus bisa intinya kita harus bisa melakukan pendekatan kepada konsumen kita gitu, supaya mereka ini nggak hanya sekedar merasakan produknya saja, akan tetapi juga pelayanan yang kita berikan, perhatian kita berikan itu sampai ke mereka. Sehingga loyalitas pelanggan akan naik gitu. Kalau misalkan loyalitas pelanggan naik, maka word of mouth itu juga pasti bakal mengikuti. Nah, kalau word of mouth ini baik, maka dari orang satu ke orang lain, itu eh, apa ya pasti bakalan terus gitu, omongan itu bakalan terus dan nggak bakalan usai karena mulut ini lebih panjang ya daripada tangan gitu. Makanya, kalau word of mouth yang bagus gitu pasti akan saling mempengaruhi satu sama lain.
Sehingga di situ target kita juga nanti balik lagi ke target kita pasti juga pasti bakalan naik gitu. Nah, mungkin, sekian dari presentasi saya yang sudah saya paparkan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam, saya menyusun sebuah laporan ini juga pasti banyak kekurangan dan saya juga masih banyak kekurangan untuk bisa menerapkan implementasinya. Tapi saya benar-benar bersyukur karena dengan adanya project ini, saya bisa lebih tahu dan lebih mengerti lagi dan, apa ya, ke depannya saya bisa belajar lagi untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu, tentunya dalam artian untuk memulai sebuah bisnis. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.